Selamat pagi anak-anak kelas 8 dimanapun anak-anak berada. Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi pada video pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan rangkuman dari materi bab yang keempat tentang persamaan garis lurus. Jadi pada persamaan garis lurus ini kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu yang pertama menggambar grafik persamaan garis lurus, yang kedua menentukan kemiringan atau gradien dari persamaan garis lurus, dan yang ketiga menyusun persamaan garis lurus. Yang pertama, menggambar grafik persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Nah, di sana sudah dijelaskan bahwa persamaan garis itu adalah persamaan yang membentuk sebuah garis lurus saat digambar pada bidang kartesius ya. Adapun bentuk umum persamaan garis lurus itu ada 3. Jadi Y sama dengan MX. Yang kedua Y sama dengan MX ditambah C. Jadi C ini adalah konstanta ya. Y dan X ini adalah variabelnya dan M ini disebut gradien. Yang ketiga AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi ketiga ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang kedua menggambar grafik garis lurus. Jadi langkah-langkah menggambar grafik garis lurus itu, yang pertama anak-anak mencari titik potong pada sumbu X yang syaratnya adalah Y sama dengan 0. Yang kedua mencari titik potong pada sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Dan yang ketiga, kalian silahkan menghubungkan titik-titik bantu itu dengan sebuah garis lurus pada bidang kartesius. Nah, contoh yang pertama, kita akan menggambar grafik persamaan garis lurus 2x min 3y sama dengan 12 pada bidang kartesius jika x dan y ini variabel pada bilangan real. Langkah pertama, kita mencari titik potong sumbu x. Kalau titik potong pada sumbu x, maka syaratnya adalah y-nya sama dengan 0. Maka setiap y itu kalian ganti dengan 0. Sehingga pada persamaan garis lurus 2x min 3y sama dengan 12, y-nya ini diganti dengan 0. Menjadi 2x dikurangi 3 kali 0 itu 0 sama dengan 12. 2x kurang 0 itu tetap 2x sama dengan 12. X sama dengan 12. 2-nya ini pindah ke kanan berubah jadi bagi 2. 12 bagi 2, 6. Maka koordinat titik potong sumbu X itu ada di 6,0 ya, karena X-nya 6 dan Y-nya 0, maka koordinatnya 6,0. Langkah kedua, anak-anak mencari titik potong sumbu Y. Mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya sekarang yang diganti dengan 0. 2 kali 0 dikurangi 3y sama dengan 12. 2 kali 0 itu 0, dikurangi 3y sama dengan 12, menjadi min 3y ya. 0 kurang 3 itu min 3 sama dengan 12. Y sama dengan 12, min 3 ini pindah ke kanan berubah jadi bagi min 3, sehingga y-nya sama dengan min 4 ya. Maka koordinat titik potong pada sumbu Y itu adalah X-nya 0, Y-nya min 4 ya. Jadi 0, min 4 titik potong. Setelah itu silakan kalian hubungkan titik potong dengan garis lurus. Maka tadi koordinat yang kita dapatkan 0, min 4, berarti X-nya 0, Y-nya min 4, Y-nya min 4. Nah, ini dia titik potongnya terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu
Y ya. Kemudian 6,0 X-nya 0, X-nya 6 ya, X-nya 6, Y-nya yang 0 berarti 6,0. Ini dia titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, jadi kita hubungkan kedua titik ini menggunakan garis lurus. Berarti ini merupakan grafik dari persamaan garis lurus, yaitu 2X min 3Y sama dengan 12. Nah, itu langkah-langkah untuk menggambar grafiknya. Yang kedua sekarang menentukan gradien atau kemiringan persamaan garis lurus. Jadi kemiringan garis lurus itu bisa disebut dengan gradien. Nama lain kemiringan adalah gradien yang dilambangkan dengan huruf M, selalu dengan huruf M. Maka rumus gradien berdasarkan grafik. Ya, jadi di sini ada nanti kemiringan berdasarkan grafik, berdasarkan dua titik ya. Jadi yang pertama perubahan panjang sisi tegak atau vertikal per perubahan panjang sisi datar horizontal atau perubahan Y per perubahan X. Nah, itu rumus gradien berdasarkan grafik. Jika grafik yang diketahui, maka kalian bisa mencari gradiennya. Oke, contohnya. Nah, ini. Grafiknya diketahui seperti ini, grafik garis G-nya, ya, maka kalian diminta untuk mencari gradien. Nah, untuk mencari gradien dari suatu garis yang diketahui grafiknya, selalu mulai dari titik yang berada di sebelah kiri, kemudian bergeraklah ke kanan, dilanjutkan bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi kita lihat dulu, dari grafik ini titik mana yang terletak di sebelah kanan, kemudian grafik mana yang terletak di sebelah kiri, ya. Karena di sini yang diminta titik yang di sebelah kiri duluan, maka titik A menjadi titik awalnya. Kita akan bergerak kemana? Ke kanan, mencari titik B. Berarti dari A ke kanan mencari titik B sebanyak 1, 2, 3. Ya, jadi perubahan X-nya itu sebanyak 3. Kemudian bergerak ke mana? Ke atas ya. Bergerak ke atas sekarang dari sini ke atas sebanyak 1, 2. Berarti perubahan Y-nya 2. Sehingga berdasarkan garis itu, karena perubahan Y bergerak ke atas, maka nilainya positif. Kalau Y-nya bergerak ke bawah, baru dia bernilai negatif. Sehingga nilai gradien dari garis G adalah M sama dengan 2/3. Ya, karena rumusnya adalah perubahan Y per perubahan X, maka perubahan Y tadi kita lihat bergerak dia 2 satuan ke atas, berarti 2/3, satuan ke kanan berarti per 3. Nah, itu cara mencari grafik dari mencari gradien dari sebuah grafik yang diketahui ya. Nah, sekarang mencari kemiringan atau gradien berdasarkan dua titik. Jika sebuah garis melalui titik A x1, y1 dan titik B x2, y2, maka rumus gradien atau kemiringannya. Nah, sekarang kalau diketahui dua titik, maka rumusnya adalah y2 min y1 per x2 min x1. Ya, ini rumus gradien atau kemiringan. Contoh 3. Nah, tentukan gradien dari garis L yang melalui titik A 1,3 dan titik B 4,5. Nah, ini kita menggunakan rumus tadi. Tulis dulu, jika menggunakan rumus gradien diketahui dua titik, maka A-nya ini sebagai x1y1, B-nya ini x2y2. Ya, titik B-nya x2y2. Maka kita masukkan rumusnya, Y2 min Y1. Y2 itu adalah 5, Y1-nya itu adalah 3, per X2. X2-nya ini 4, dikurangi X1-nya
itu adalah 1. Sehingga 5 kurang 3 itu 2 per 4 kurang 1, 3. Jadi gradien dari garis L yang melalui 2 titik itu adalah 2 per 3. Ya, mudah kan kalau menggunakan rumusnya? Oke, silahkan dicermati dulu. Yang ketiga, kita menentukan kemiringan berdasarkan persamaan garis lurus. Nah, ini. Jadi ada 2 ketentuan. Jika garis lurus dengan persamaan bentuk umum dari garis lurus itu adalah Y sama dengan MX ditambah C, maka garis itu mempunyai gradien M. Gradien M artinya koefisien dari X itulah yang merupakan gradiennya. Jika garis lurus berdasarkan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka garis tersebut mempunyai gradien min A per B. Ya, min A per B berarti koefisien dari X per koefisien dari Y. Ya, jadi ada 2 ketentuan. Di sini tergantung persamaan garis lurus yang diketahui. Oke, contoh yang keempat. Nah, kalian diminta menentukan gradien pada persamaan garis 5x ditambah 2y min 8 sama dengan 0. Jadi langkah pertama, kalian tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya pada persamaan garis. 5x ditambah 2y min 8 sama dengan 0. 5x memiliki nilai A-nya 5. Kemudian nilai B-nya 2. Nilai C-nya adalah negatif 8. Ya. Maka gradien dari persamaan garis 5x ditambah 2y min 8 sama dengan 0 itu bisa dihitung dengan rumus M sama dengan min A per B. Ya. Min A-nya itu 5 per B-nya itu 2. Jadi kalau misalnya tidak bisa disederhanakan lagi, cukup gradiennya ditulis min 5 per 2. Ya. Nah, sekarang yang keempat, hubungan garis lurus berdasarkan kemiringan. Jika garis A itu sejajar dengan garis B, maka gradiennya sama besar ya. Jadi garis A sejajar, dia sejajar garis B, maka MA sama dengan MB. Gradien garis A sama dengan gradien garis B. Nah, jika garis A itu tegak lurus dengan garis B, maka gradien garis A dikalikan dengan gradien garis B itu sama dengan negatif 1. Nah, itu hubungan garisnya. Nah, sekarang silahkan cermati contoh soal yang kelima. Diketahui 2 buah persamaan garis. Di sini diberikan garis P dengan rumus Y sama dengan 2x min 1, sedangkan garis Q 2x min Y min 4 sama dengan 0. Nah, kalian tentukan apakah hubungan dari kedua garis tersebut, apakah dia sejajar atau saling tegak lurus. Nah, kalian cari dulu masing-masing gradiennya dari garis P dan garis Q. Langkah pertama kita mencari gradien garis P. Nah, garis P ini bentuknya adalah Y sama dengan 2x min 1. Jadi sudah bentuk umum MX ditambah C. Sehingga gradiennya adalah langsung koefisien dari X yaitu 2. Ya, jadi gradien dari garis P itu adalah 2. Sedangkan langkah kedua, kita mencari gradien garis Q. Garis Q bentuknya adalah 2x min Y min 4 sama dengan 0. Karena dia bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradien garis Q itu dihitung dengan rumus min A per B. Min A-nya berapa? Koefisien dari X yaitu 2 per B. B koefisien dari Y itu adalah min 1. Ya, sehingga gradien dari garis Q min 2 per min 1, min bagi min plus, sehingga gradien Q-nya 2 juga. Nah, kalian lihat nilai gradien garis P dan gradien garis Q
itu sama. Ya, maka garis P ini dikatakan sejajar dengan garis Q. Ya, nilainya sama ini. MP sama dengan MQ itu 2. Ya, sehingga kedua garis itu adalah sejajar. Nah, ini gambar grafik garis lurus yang garis P-nya sejajar garis Q. Ini garis P, ini garis Q, dia sejajar. Ya, ini posisi garis yang saling sejajar. Contoh soal yang ke-6. Nah, Ibu berikan lagi dua persamaan garis, yaitu garis R dan garis S. Tentukan apakah hubungan dari kedua persamaan garis itu. Langkah pertama sama. Kita cari dulu gradien garis R. Karena gradien garis R ini bentuknya X ditambah 2Y min 8 sama dengan 0. Maka kita menggunakan rumus min A per B. Nilai A-nya itu adalah koefisien X, yaitu 1, per B-nya itu adalah koefisien Y, 2. Jadi gradien garis R min 1 per 2. Kemudian langkah kedua kita mencari gradien garis S. Persamaan garis S-nya itu 2X min Y ditambah 5. Nah, kita sama menggunakan rumus min A per B. Karena bentuk umumnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nilai A itu koefisien dari X yaitu 2. Nilai B itu koefisien dari Y yaitu negatif 1. Berarti min 2 per min 1 itu hasilnya adalah 2. Ya, min bagi min plus. Nah, kalian bisa cermati. Karena gradien garis R itu berkebalikan lawan tanda dengan gradien garis S, maka garis R itu tegak lurus dengan garis S. Ya, jadi tadi kalian bisa lihat gradien garis R itu minus 1 per 2, sedangkan gradien garis S itu 2. Ini berkebalikan lawan tanda, sehingga dia saling tegak lurus. Ya, ini gradien garis R-nya. Ini gradien garis R, ini gradien garis S. Dia saling tegak lurus di sini membentuk sudut siku-siku. Ya, ini dikatakan dia memiliki hubungan yang saling tegak lurus. Oke, contoh soal yang ke-7 lagi. Masih tentang hubungan dua buah garis. Nah, jika garis K tegak lurus dengan garis T. Garis T itu diketahui 5X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Maka kalian tentukan gradien garis K. Nah, garis T-nya yang diketahui, sedangkan yang ditanya adalah gradien garis K. Kita cari dulu langkah pertama, mencari gradien garis T dulu. 5X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Berarti kita hitung dengan rumus min A per B. Min A-nya itu koefisien dari X yaitu 5. Kemudian B-nya itu koefisien dari Y yaitu negatif 2. Berarti min bagi min plus, sehingga gradiennya adalah 5 per 2. Ya, ini gradien garis T. Nah, di sini ada keterangan bahwa garis K tegak lurus dengan garis T. Berarti artinya gradien garis T dikalikan dengan gradien garis K, hasilnya sama dengan negatif 1. Ini kan rumus. Rumus untuk hubungan gradien yang saling tegak lurus. Ya, maka kita masukkan gradien garis T itu 5 per 2 kali gradien garis K belum diketahui sama dengan negatif 1. Gradien garis K sama dengan negatif 1 kali pindah ke kanan, harusnya kan jadi bagi terbalik dengan pecahan. Ya, baginya itu berubah jadi kali. Bagi berubah jadi kali nyungkling pecahannya. Ya, jadi min 1 kali 2 per 5.
Min 1 kali 2 per 5 itu adalah min 2 per 5. Ini berkebalikan lawan tanda namanya ya. Jadi gradien garis K adalah min 2 per 5. Garis T-nya 5 per 2, garis K-nya itu memiliki gradien min 2 per 5. Itu namanya berkebalikan lawan tanda. Dia terbalik dan berlawanan tanda. Nah, yang C sekarang, menyusun persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan sebuah gradien. Itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kita langsung ke contoh soal yang nomor 8. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 3 dengan gradien 3. Nah, gradiennya 3 berarti M3. Titiknya X1, Y1-nya min 2, min 3. Kita masukkan aja langsung ke rumus. Y min Y1. Y1-nya diganti dengan min 3. Ya, sama dengan gradiennya M, 3 kali kurung X min X dikurangi X1-nya itu nilainya min 2 ya. Nah, kita sederhanakan dulu tandanya di sini. Kurang ketemu min jadi plus, menjadi Y ditambah 3 sama dengan 3 kali kurung X ditambah 2. Nah, yang di ruas kiri tetap dulu Y ditambah 3 sama dengan yang di ruas kanan kita kalikan dengan 3. 3 kali X ditambah 3 kali 2. Y ditambah 3 sama dengan 3 kali X itu 3X, 3 kali 2 itu 6. Ya, setelah menjadi persamaan seperti ini, 3-nya ini konstanta, kita kumpulkan ke sebelah kanan. Ke konstanta lagi, karena di sebelah kanan juga ada konstantanya. Y sama dengan 3X ditambah 6. Positif 3 pindah ke kanan berubah jadi negatif 3. Jadi 3X ditambah 3. Ya, jadi persamaan garis lurusnya itu adalah 3X ditambah 3, atau kalian bisa ubah dia ke depan ke bentuk umum AX plus BY plus C-nya menjadi Y min 3X min 3 sama dengan 0. Jadi 3X-nya pindah ke kiri karena dia positif menjadi negatif. Positif 3-nya juga pindah ke kiri menjadi negatif 3 karena di ruas kanan sama dengan 0 ya. Itu bentuk persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien. Nah, yang kedua sekarang persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Kalau diketahui dua buah titik, maka bagaimana bentuk persamaannya? Jadi rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, contoh yang nomor 9. Jadi tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A min 4,3 dan B 2, min 5. Jadi kita tentukan dulu X1 Y1-nya itu ada di titik A. X2, Y2-nya ada di titik B. Tulis dulu seperti itu untuk memudahkan kalian memasukkan ke rumusnya. Nah, setelah itu kita langsung ke rumus Y min Y1. Y-nya tetap, Y1-nya kita ganti dengan 3. Ya. Kemudian per Y2. Y2-nya berapa? Y2 itu negatif 5. Negatif 5 kurang Y1-nya itu milik 3, kurang 3. Sama dengan X kurang X1-nya itu negatif 4, X2-nya 2, kurang X1-nya itu adalah negatif 4, kurang 4, negatif 4 ya. Jadi Y kurang 3 per,
Kita kerjakan dulu. Min 5, min 3 itu hasilnya negatif 8 sama dengan kurang ketemu min jadi plus, sehingga X ditambah 4 per 2 kurang ketemu min jadi plus juga 2 ditambah 4. Nah, di ruas kiri tidak bisa disederhanakan lagi, berarti tetap Y min 3 per min 8 sama dengan X ditambah 4 per 2 tambah 4 itu 6. Nah, setelah bentuk seperti ini, kita sekarang kali silang. Kali silang berarti 6 kita kalikan ke Y min 3, kemudian negatif 8 ini kita kalikan ke X ditambah 4. Ya, seperti ini bentuknya. Jadi sekarang kita kalikan 6 kali Y min 3, berarti 6 dikalikan dengan Y kurang 6 dikalikan dengan 3. Yang di ruas kanan juga sama, negatif 8 dikalikan dengan X, negatif 8 juga dikalikan dengan 4. Sehingga bentuknya menjadi 6Y kurang 6 kali 3 18 sama dengan negatif 8 kali X negatif 8 X, kemudian negatif 8 kali 4 itu negatif 32. Sehingga bentuknya sekarang kita sederhanakan. Yang mengandung variabel kita pindahkan ke kiri, konstantanya ke kanan. Ya. 6Y tetap, negatif 8X pindah ke kiri menjadi positif 8X sama dengan negatif 32. Negatif 18 pindah ke kanan menjadi positif 18. Jadi 6Y ditambah 8X sama dengan, kita sederhanakan, negatif 32 ditambah 18 itu adalah negatif 14. Bisa sederhanakan bentuk persamaan garisnya. Negatif 14 kita pindahkan ke kiri menjadi positif 14 sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya itu atau kita bisa sederhanakan bentuknya kembali menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan cara negatif 14 nya ini kita pindahkan ke kiri menjadi positif 14, sehingga di sebelah kanan sudah tidak ada angka lagi ditandai dengan angka 0. Berarti bentuk persamaan garisnya adalah 6Y ditambah 8X ditambah 14 sama dengan 0. Ya, itu bentuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Contoh yang ke-10. Nah, sekarang kalian diminta menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 4. Nah, ada kata-kata sejajar di sini, berarti otomatis kalian cari dulu apa? Gradiennya. Ya. Langkah pertama, cari gradien dari garis Y sama dengan 2X min 4. Gradiennya berarti karena dia sudah bentuk umum, maka nilainya gradien dari garis Y adalah 2. Ya. Nah, karena garis Z itu sejajar dengan garis Y, maka M1 sama dengan M2, yaitu kan hubungan dari gradien Ibu sebut sebagai MZ, M2-nya sebagai MY, maka MZ-nya sama dengan 2 juga. Ya, karena dia sejajar sehingga nilai gradiennya sama. Nah, setelah anak-anak mendapatkan gradien dari garis Z itu 2, kita membentuk persamaan garis lurus dengan rumus ya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya. Jadi Y1-nya itu kita ganti dengan 5, gradiennya kita ganti dengan 2, kemudian X-nya kita tetapkan, X1-nya itu kita ganti dengan 3, dikurangi 3. Y kurang 5 sama dengan, nah ini 2-nya dikalikan ke dalam, 2 kali X, dan 2 kali min 3 atau dikurangi 2 kali 3. Y min 5 sama dengan
2 kali X itu 2X, kurang 2 kali 3 itu 6. Sehingga Y sama dengan 2X min 6. Nah, min 5 ini pindah ke kanan berubah jadi plus 5. Ya, jadi Y sama dengan 2X min 1. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X min 1. Itu contoh soal jika dia melalui sebuah titik dan sejajar dengan sebuah garis, ya. Nah, sekarang contoh soal yang ke-11. Itu mengenai persamaan garis lurus juga yang melalui sebuah titik namun dia tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Apa yang terjadi? Tetap kita mencari dulu gradiennya. Gradien dari garis yang diketahui yaitu 2X min 4. Berarti gradien dari garis Y itu adalah 2. Ya, koefisien dari X itu 2. Nah, karena garis Z itu tegak lurus dengan garis Y, maka gradiennya M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau MZ kali M2, MY sama dengan min 1. MZ kali MY-nya kita ganti dengan 2 sama dengan min 1. MZ-nya sama dengan 2 pindah ke kanan berubah jadi bagi, berarti min 1/2. Ya, jadi gradien garis Z-nya itu min 1/2. Sekarang menentukan persamaan garis sama. Rumus yang kita gunakan Y min Y1 sama dengan X min X1. Y min Y1-nya berapa? Y1-nya 4. Ya, sama dengan gradiennya min 1/2. Min 1/2 kali kurung X min X1-nya itu adalah min 2. Nah, kita sederhanakan tandanya dulu. Y min 4 sama dengan min 1/2 kali kurung ketemu min jadi plus 2. Ya. Setelah itu, kita lanjut Y min 4 sama dengan min 1/2 kali X. Kemudian min 1/2 juga kali 2. Ya. Kita kalikan min 1/2 kedua ruasnya. Jadi Y min 4 sama dengan min 1/2 kali X itu min 1/2X. Min 1/2 kali 2 ini disederhanakan berarti sisa min 1. Jadi Y sama dengan min 4 pindah ke kanan berubah jadi plus 4. Sehingga min 1/2X min 1 ditambah 4. Min 1 ditambah 4 itu kita sederhanakan menjadi plus 3. Jadi persamaan garis lurus Z itu adalah min 1/2X ditambah 3. Ya. Nah, demikian rangkuman materi untuk persamaan garis lurus dan beberapa contoh yang sudah Ibu berikan. Sekarang silakan anak-anak mengerjakan latihan soal untuk memantapkan pemahaman anak-anak tentang materi persamaan garis lurus. Nah, jika ada pertanyaan, silakan anak-anak bertanya di WhatsApp group, ya, kita diskusi. Dan Ibu minta anak-anak benar-benar memahami materi ini sehingga nanti di bab terakhir selanjutnya yaitu mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, anak-anak bisa memahaminya dengan lebih mudah, ya. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat belajar, tingkatkan keaktifannya, kemudian tingkatkan prestasinya, ya, sehingga nilainya memuaskan sesuai dengan harapan dari anak-anak, ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika ada salah ucap. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan tetap semangat.